Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah keempat pemrograman komputer. Pada pertemuan ini, saya akan memberikan contoh atau latihan membuat program input-output. Ini merupakan bagian yang pertama. Nanti akan saya tunjukkan membuat program Halo ya, yaitu dengan tampilan standar yang berupa form. Kemudian membuat masih program Halo, tapi ditampilkan dalam message box. Kemudian dari program Halo yang standar tadi, yang tampilan standar, akan dilakukan beberapa penanganan event untuk mengubah properti-propertinya, terutama properti tulisan. Baik, mari kita mulai ya persiapan membuat program. Bagi yang sudah mempunyai Visual Basic 6 Portable, silakan langsung diklik saja, atau Anda bisa menginstal terlebih dahulu ya VB6 di komputer Anda. Mana yang dipilih silakan saja ya. Jadi kalau misalkan yang portable ini tidak bisa dijalankan atau gagal, ya terpaksa harus install. Oke, kita jalankan ya. Nah, ini ada peringatan, yes saja. Nah, ini ada tampilan awal seperti ini. Untuk langkah pertama saja ya, satu kali saja pertama, maka Anda memilih yang ini, yang reg key. Ini adalah langkah untuk menyiapkan VB Portable yang kita gunakan nanti bisa menghasilkan file Excel, file executable. Kalau Anda langsung di sini, nanti tidak bisa ya menghasilkan file executable. Jadi harus membuat registry dulu ya. Harus direkamkan dulu, baru bisa dibuat file executable. Oke, silakan bagi yang pertama kali menjalankan VB dan belum pernah memilih ini ya, silakan diklik aja. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Langsung aja yes, ya, nggak usah khawatir, ini bukan virus ini ya. Nah, gitu ya, ini tadi saya sudah. Oke, nah setelah dilakukan langkah ini, apa namanya, register ini ya, untuk membuat VB bisa menghasilkan file executable, maka langsung run. Nah, ini sudah siap ya, jadi ada berapa, 4 yang bisa kita pilih ya. Kalau tadi misalkan Anda belum memilih register ya, yang tampil hanya standar exe saja, tapi nggak bisa dijadikan exe. Oke, kita pilih yang standar exe ya, open. Nah, inilah tampilan awal dari VB ya, yang akan kita buat programnya. Ini sudah ada form kosong, namanya default ya, namanya form 1, diberi nama dengan angkanya sesuai dengan nama objeknya. Nah, nanti kita bekerja di form ini, objek-objek yang kita perlukan, kita pasang di form ini. Ini adalah tempatnya, apa nama tempat kerja kita, bisa dilebarkan ya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, terserah ya. Ya, kita buat seperlunya saja ya, nanti ukurannya berapa, saya belum tahu juga. Nah, ini kita beri nama form 1 dulu ya. Kita beri nama form 1, nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Captionnya, caption itu yang tampil tulisannya di sini, di atas ini. Kita beri nama program Halo. Ya, ini tampil ya. Terus fontnya biar agak jelas ya untuk semuanya ini nanti. Kita pilih yang ukuran 12 saja ya. Ukuran 12 biar lebih jelas. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ini pilih ya objek label ini. Nah, klik, kemudian di sini tempatkan ya, terserah tempatnya. Diseret aja, ditahan, diklik tahan. Nah, ini sudah ya. Tadi ukurannya, fontnya sudah ngikuti ya. Kalau kita sudah ngeset 12, fontnya 12, yang ngikuti ini semua ya. Nah, kita beri captionnya ini ya.
beri masukkan nama gitu. Ini ya, nah, seperlunya saja. Ini kemudian tambahkan text box di sebelahnya. Ini sebagai tempat untuk memasukkan nama nanti. Nah, kira-kira begini ya. Ini kita atur ya namanya dulu. Nah, saran saya memberi nama objek itu huruf depannya, misalkan text box ini ya, teks T-nya jangan dihilangi ya. T-nya tetap, terus diberi nama P nama. Nah, kemudian ini teksnya ini kalau Anda tidak menghilangkan, nanti waktu dijalankan ini akan tampil. Padahal kan ini kan pengennya kan kosong ya untuk dimasukkan namanya. Oke, kita cari propertinya di sini. Nah, ini ada properti teks, isinya teks 1. Detail saja. Delete. Ini sudah hilang ya. Nah, sudah. Kemudian berikutnya letakkan lagi label ya. Di sini ya. Ini untuk tampilan. Nah, ini ya. Ini captionnya dihilangi saja. Ya, kemudian namanya. Namanya saya beri karena ini untuk tampilan ya, untuk tampil hurufnya saya beri nama L tampil. Nah, diberi nama dulu, biar nanti gampang mengingatnya, membuat codingnya. Ukurannya disesuaikan. Ini, kemudian kita atur alignmentnya, ya. Kita atur supaya tampil tulisannya itu di tengah-tengah. Pilih yang nomor 2 center. Nah, gitu ya. Coba kita cek, kita beri caption ya. Coba gitu ya. Nah, ini nanti kira-kira tampilnya begini. Ya. Nah, sudah benar kan? Oke, dihapus lagi ya, del. Ya. Kemudian kita letakkan tombol button ya. Nah, ini namanya kalau di sini itu command button. Ini ya, letakkan di sini. Ada 2 ya. Kemudian satu lagi sebelahnya. Diatur posisinya. Ya, kira-kira sudah ya. Ini diberi caption oke. Oke ya. Kemudian namanya. Karena tadi command button ya CB. CB oke. Command button oke. Kemudian yang kedua ini kita beri nama captionnya dulu ya. Captionnya saya ketikkan selesai. Diberi nama CB selesai ya. CB selesai. Nah, namanya ini. Oke. Kira-kira tampilannya sudah ya. Nah, nanti tujuannya begini. Kotak text box ini digunakan untuk input ya, memasukkan sesuatu gitu ya. Nah, dalam hal ini di sini nama. Kemudian setelah diklik OK, nanti namanya akan muncul tulisan halo. Siapa misalkan ya namanya. Nah, gitu aja ya. Oke, sederhana saja ya. Oke, langkah pertama untuk memasukkan coding programnya, Anda cukup tinggal ini. Kalau selesai nanti program akan diakhiri. Klik 2 kali. Nah, gitu kan langsung keluar ini codingnya. Nah, untuk jendelanya ya, ini Anda perlu tahu. Kalau Anda pengen menampilkan objeknya tadi, ini ya, itu namanya view objek. Kalau pengen menampilkan kodenya view kode. Nah, ya kan?
Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan codingnya. Nah, apa namanya ini? Bukan peraturan sebenarnya, tapi ini lazimnya ya. Kalau membuat program, menuliskan kode-kodenya, itu ini namanya ada event kalau apa namanya tombol selesai tadi diklik. Nah, ini CB selesai garis bawah klik gitu ya. Maka kita tuliskan di sini kode-kodenya di sini ya. Nah, ini namanya ini sudah diberikan sendiri oleh VB ya. Kita nggak usah ngubah apa-apa di sini ya. Ini namanya prosedur. Nggak usah dirubah apa-apa. Tinggal diletakkan di antara private sub dan end sub di sini kodenya. Nah, jangan lupa untuk menuliskan program itu tidak rata kiri ya, seperti Anda ngetik dokumen di Word gitu. Itu kalau seperti itu nanti seperti anak TK dan nilainya nanti nilai anak TK. Kalau membuat program itu dibuat masuk. Nah, begini ya. Nanti ada lagi tujuannya ada nanti ya. Suatu saat akan saya jelaskan. Jangan sekali lagi, jangan rata kiri. Paling nggak suka gitu. Anda lihat di buku-buku yang nggak ada yang rata kiri gitu. Ya mesti masuk, masuk lagi, keluar, ini masuk lagi gitu ya. Jadi seperti apa ya, lenggak-lenggok gitu. Ada tujuannya nanti. Oke, sebentar. Kalau tombol selesai diklik, maka program akan berakhir. Ketikkan saja N. Nah, selesai. Simpel sekali. Kalau ini ya tombol selesai diklik, nanti program akan berakhir. Bagaimana caranya? Ya, ketikkan aja N. Selesai. Ya kan? Oke, sudah. Kemudian yang kedua, kalau tombol OK diklik, nanti nama yang dituliskan di kotak text box ini akan muncul di sini, ya. Nah, ditambahi dengan halo, siapa gitu ya. Oke. Klik 2 kali tombol OK ini. Nah, ini langsung keluar ya. Private sub CBOK garis bawah klik. Ini artinya event, ya. Event tombol kalau CBOK tadi itu diklik. Jangan lupa ditekan tab. Nah, gitu. Kemudian apa tadi? Nah, perhatikan. Ini yang ada di sini kita ambil ya, kita ambil nilainya, kemudian ditambahkan di sini. Jadi yang dituliskan itu apa? Di sininya. Nah, caranya begini. Klikkan ini ya, diklik. Namanya apa tadi? L tampil ya. Ini nama objeknya. Nah, kita tuliskan codingnya di sini. L tampil. L tampil. Dot. Nah, apa? L tampil ya. L tampil. Dot. Nah, ini muncul semua ini. Apa tadi yang ditampilkan di tulisan tadi itu? Caption ya. Caption. Nah, ini ya. Double klik sama dengan. Nah, coba. Ini coba-coba aja ya. Sama dengan tadi. Ini namanya apa nanti? T nama ya. T nama. Kita tuliskan aja di sini. T nama. Dot. Nah, jangan lupa kasih dot. Nah, isinya, teksnya itu adalah, ini ada ini. Nah, ini ada teksnya. Nah, terus saja. T nama dot. Ini ya. Teks. Nah, ini. Nah, ini ya. Boleh ditulis, boleh diklik gitu ya. Udah ya, coba. Ini tok aja ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat apa resnya. Kalau mau running, uji coba ini langsung di sini aja. Start gitu ya. Nah, uji coba pertama. Kalau bagaimana kalau diklik selesai, langsung keluar. Oh, ya kan? Nah, gitu ya. Coba lagi, run. Ini saya, nah, gini biar kelihatan ya. Selesai. Nah, selesai. Ya, sederhana ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita isikan nama? Ya, lagi, sekali lagi ya. Nah, misalnya, saya ketikkan namanya Ahmad Budiman ya. Budiman. Nah, coba apa yang terjadi kalau kita klik OK? Nah, tampilkan namanya Ahmad Budiman, center. Ya. Nah,
Kita rubah ya, tapi tidak sekedar tampil Ahmad Budiman gitu ya. Kita sapa ya, programnya menyapa. Nah, caranya bagaimana? Misalkan halo Ahmad Budiman gitu ya. Ketikkan halo di sini ya. Di L tampil caption, halo. Ya. Terus kasih spasi. Kalau nggak dikasih spasi nanti mepet. Nah, halo spasi ini ya. Nah, untuk menggabungkan teks Anda boleh menggunakan dan atau tambah ya. Ya ya. Kita cek lagi. Nah, coba Ahmad Budiman gitu. Ya. Klik oke. Halo Ahmad Budiman gitu ya. Selesai. Nah, tambahin lagi ya tanda seru ya. Coba kasih. Sekarang saya menggunakan tambah. Jadi boleh dan boleh tambah ya. Tidak harus dan. Tambah boleh dan boleh. Saya tambahi dengan tanda seru. Ini ya. Apa yang terjadi? Kan? Ketikkan namanya ya. Namanya Budi Priyo Utomo. Ini ya. Oke. Nah, halo Budi Priyo Utomo gitu ya. Tapi ini rapat ini. Ya. Supaya ada spasinya. Ya. Maka ini kasih spasi dong. Nah gini kan. Nah, coba lagi. Tekan ya. Iska Zainuddin. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Gampang kan? Nah, gampang. Nah, kalau sudah yakin betul ya, supaya nggak hilang programnya, maka awal sekali ya, kita save project as. Ya. Semua yang kita buat itu namanya project. Pertama, jangan save form as ya. Save project as. Nah, ini ya. Nah, pilih foldernya. Saya sudah menyiapkan folder ya. Sorry. Ini saya letakkan. Nah, ini latihan prokom ini ya. Kalau belum, nah ini buat folder ini ya. Kalau belum, tapi ini sudah. Terus, ini saya buat folder baru ya. Input, output gitu aja ya. Input, output. Itu ya. Nah, di sini. Kemudian di save ya. Di save namanya. Pertama nama formnya dulu. Namanya IO1 ya. IO1 dulu. Nah, ini yang pertama. IO1 save. Kemudian projectnya. Nah, projectnya boleh namanya sama ya. IO1 juga boleh. Nggak apa-apa. Formnya. Jadi kalau Anda membuat program itu ada beberapa file ya, yang nanti dihasilkan. Kita lihat sebentar lagi ya. Apa saja filenya. Ini tadi FRM, sekarang VBP ekstensinya. Ini project. IO1. Save. Udah, kita cek ya. Di Explorer. Latihan prokom. Input output. Nah, coba. Ini adalah VBP, ini adalah file projectnya. Sedangkan ini IO1 ini .frm ini adalah file formnya, desain yang kita buat. Jadi awal kita membuat desain dulu ya, tampilannya. Ini tampilan, ini file projectnya. Nah, gitu ya. Oke. Sudah. Program yang pertama selesai. Gitu ya. Coba sekali lagi ya. Nah, apa? Apa? Tara Zalianti, gitu ya. Nah, kita klik. Oke. Tampil. Ini outputnya, ini inputnya.
Kebalik ya, kebalik ya. Ini inputnya text box, ini outputnya. Ya, ya, selesai. Oke, cukup ini aja. Ya, gampang sekali kan? Jadi, pada prinsipnya, kalau kita membuat program itu adalah meletakkan kode di dalam event-event yang kita rencanakan akan terjadi. Ya. Kalau diklik, maka apa? Nah, gitu ya. Tombolnya. Kalau kita menjalankan nggak melakukan apa-apa ya programnya diam aja. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Nah, kalau diklik selesai ya end, selesai gitu ya. Nah, itu. Itu tadi adalah IO1, membuat program dengan tampilan standar ya, yang maksudnya standar itu menggunakan form. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk bagaimana kalau kita membuat program tapi tampilannya bukan di form untuk menampilkan tulisan, tapi namanya ada kotak dialog ya, namanya message box. Pernah Anda tahu ya kalau kita ngetik apa harus tampil pesan, great gitu ya. Nah, itu namanya message box. Kita akan membuat itu ya, ini beda lagi. Oke, nggak apa-apa, nanti save as saja ya, nggak apa-apa. Ini tetap ya, tetap yang saya hapus adalah yang L tampil ini, tampilnya nanti di message box. Ya, detail aja nggak apa-apa. Nah, nanti kalau diklik OK, maka tampilnya bukan di form ini, tetapi di message box. Nah, saya jelaskan sedikit tentang message box. Ini ya, ini perintah standar VB ya. Nanti kita akan mungkin ada beberapa kali menggunakan message box. Ya. Fungsinya menampilkan kotak yang berisi tulisan untuk pesan atau peringatan setelah user melakukan satu tindakan. Contohnya tadi kalau diklik OK gitu ya, nanti tampil kotak yang berisi tulisan. Format penulisannya ini, message box dalam kurung. Nah, ini adalah tulisan yang kita tampilkan, ya, namanya string ya. Tulisan ini diawali dengan tanda petik, tanda double, petik double ya. Itu. Kemudian kita bisa menambahkan tombol atau icon di kotak tadi, kotak dialog. Nah, ini tombol atau icon ini itu pilihan ya, tidak wajib. Kalau pesan tadi wajib, ya, bisa ditambahkan pada kotak. Nah, ini ada kode-kodenya ya. Ini merupakan konstanta. Sebenarnya ini adalah angka ini ya. Tapi kita nggak usah nulis angka, nggak apa-apa, konstanta. Kalau kita ketikkan VBOK only, ya ini ya, maka akan ditampilkan tombol OK saja. Kalau VBOK cancel, dan tampilkan tombol OK dan cancel. Ada lagi VB output retrieve ignore. Nah, ini ya. VB yes no cancel, tombol yes no cancel. VB yes no, tombol yes no. Retry cancel. VB critical ini bukan tombol tetapi icon ya, pesan kritis. Kemudian question itu biasanya ada tanda tanya ya, ini peringatan query. Exclamation itu pesan peringatan, kalau nggak salah. VB information itu informasi I. Nah, dan sebagainya. Anda tidak usah menghafalkan. Silahkan kalau pengen mendalami tentang message box, nah, dicari aja di Google. Ya, ketikkan message box Visual Basic. Nah, karena Visual Basic itu yang mengeluarkan dalam Microsoft, maka yang tertinggi, yang paling dapat dipercaya dan paling bisa kita gunakan referensi adalah yang dari Microsoft.com. Nah, ini loh ya. https docs.microsoft.com. Coba diklik ya. Nah, ini dia. Ini tentang ini, coba ya, sintaksnya. Nah, ini tadi kan. Nah, sebenarnya yang saya tuliskan tadi itu karena pilihan, ini saya penggal di sini ya. Nah, ini masih ada lanjutannya, tapi nggak terlalu penting.
ya, nggak usah ditulis semua, nggak apa-apa. Nah, saya bekal di sini. Ini ada keterangannya ya, silakan. Nah, tentang tombol atau ikon tadi, button itu juga banyak sekali sebenarnya. Ya. Nah, ini dia, banyak sekali. Nah, ini, banyak. Nah, Anda silakan dipelajari ya. Apakah kita bisa menampilkan tombol misalkan yes no dan sekaligus defaultnya yang kedua? Bisa, dikasih or gitu ya. Nanti ini ya example. Nah, ini bisa kita ya or boleh. Nah, nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Gitu ya. Ini caranya. Jadi saya tidak menuliskan terlalu detail, silahkan dicari di internet ya tentang message box. Kemudian message box visual basic ya. Nah, ini ya. Kemudian pilih yang dari microsoft.com. Nah, gitu ya. Oke, sekilas itu kita praktek ya. Kita praktek. Nah, nanti masukkan nama. Kalau diklik OK, maka tampil message box. Nah, gitu ya. Nah, yang klik selesai tadi ini sama saja ya. Nah, yang kita rubah ini, nah, kita rubah ya. Kita rubah, nanti akan tampil kalau OK diklik akan tampil MSG box. Nah, gini ya. Seperti itu tadi. Nah, tulisannya MSG box. Boleh menggunakan tanda kurung, ya. Ini option aja. Boleh juga spasi. Nah, hanya informasi saja supaya Anda ingat. Kalau Anda mengetikkan tanda kurung itu perilakunya seperti fungsi nanti suatu saat ya. Jadi kita bisa memberikan variabel gitu ya, sama dengan MSG box dalam kurung gitu ya. Itu fungsi. Tujuannya apa? Untuk mengenali tombol apa nanti yang diklik. Apakah yes atau no atau retry, cancel dan sebagainya ya. Oke. Nah, itu nanti bisa variabel nanti akan menampung aksi dari user ya. Nah, tapi karena kita tujuannya hanya menampilkan tulisan saja, maka boleh pakai kurung atau tidak juga nggak apa-apa. Kita pakai tanpa kurung aja ya, tanpa kurung ya. MSG box dalam tanda petik. Nah, gitu ya. Tulisan. Nah, ini tulisannya bagaimana ini? Begini. Apa namanya tadi? Halo. Gitu kan? Spasi ya. Pakai dan juga boleh, pakai plus boleh ya. Dan ya. Ya, dan L apa tadi? Bukan L ya. Ini tadi T nama ya. T nama dot text. Nah, ini ya. Terus dan spasi juga nggak apa-apa ya ini sepertinya ya. Kemudian tanda petik, spasi, tek gitu ya. Tanda petik. Coba kita jalankan ya. Oke, kita jalankan. Nama Ahmad Budiman. Oke. Nah, ini dia. Nah, loh, ini kok tampilnya kok IO1? Iya, karena kita tidak memberikan judul, maka yang dituliskan di judul ini, ya, header ini adalah nama programnya, IO1, nama projectnya tadi. Ya, gitu ya. Nah, sekarang judulnya kita rubah ya. Judulnya kita rubah menjadi, ini button dulu ya. Button kita tulis VB apa tadi? VB oke ya.
Mana tadi? VB OK only ya. Nah, OK only aja ya. Tulis VB OK only. Oh iya, enggak, lupa saya. Dan berikutnya judul. Ya, judul. Judul itu untuk tadi ya, di atas tadi. Ya, untuk ditampilkan sebagai judul. Nah, sekalian aja ya, kita tuliskan ini, koma ya. Ini ya, koma. Nah, VB OK only ini ya. Ini bisa dipilih. Nah, ini ya. Oke. Terus koma judulnya itu apa? Misalnya program halo gitu ya. Kasih tanda petik, jangan lupa. Jangan lupa kasih tanda petik. Nah, oke. Lihat apakah hasilnya. Klik. Dan apa? Caca, Zaza, Nana, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada tombol OK, ini ya, VB OK only. Kemudian ini ada program halo. Nah, gitu ya. Tadi judulnya kita beri program halo. Kemudian ini tampilan tulisannya. Halo Caca Zaza Nana, gitu ya. Oke. Oh, gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengkombinasikan tombol dan icon? Ini juga saya masih coba-coba ya. Tadi ada informasi dikasih OR. Dikasih OR. Sorry. Ini ya. Nah, di samping VB OK only, nanti ini ya pesan informasi ya, VB information. Nah, saya kasih OR ya. Ini VB OK only, spasi OR, gitu ya. Nah, ini VB apa tadi, information ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Ini ya. Coba kita jalankan. Nah, apa? Yani Dede Iskandar. Nah, misalkan gini ya. Oke. Apa yang tampil? Ini ada tombol OK. Kemudian ada icon ya, informasi I. Nah, kemudian judulnya kita kasih program halo. Nah, tulisannya ini halo Yani Dede Iskandar gitu ya. Oke. Ya, selesai. Kita rubah ya, VB OK apa ini tadi? Coba VB yes no ya, atau enggak, apa ini? VB OK, VB OK cancel ya. VB OK cancel. Nah, jalankan. Halo Papa Zakaria. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ada OK dan cancel. Ya. OK-nya default ya, disorot. Kemudian ada icon I, informasi, information. Ini judulnya program halo. Cancel juga boleh ya. Misalkan cancel yang disorot. Nah, cancel yang disorot kita tambahkan ya OR. Nah, VB default button 2. Ya. Nah, ini ya. Oke, coba apa yang terjadi? Halo, Wiwi Suseno. Ya. Oke. Ternyata yang disorot adalah cancelnya. Halo Wiwi Suseno, informasi. Ya. Gitu ya. Nah, oke. Selesai. Ini kita save sebagai apa namanya? Project kedua ya. File, project, save project as gitu ya.
Nah, ini tadi kan ada IO VBP. Ah, sebentar. Jangan dulu. Kita save dulu formnya. Kalau ini beda ya ini. Nah, ini save IO1 form VFRM. Nah, ini kita save IO2 ya. IO2 ini save. Kemudian kita save projectnya. Save project as IO2 VPP. Beda ya. Tadi kan belum di save tadi. Masalahnya yang pertama tadi. Kalau sekarang harus di save S11. Formnya sama projectnya. Save. Nah, kita lihat ya. Apakah sudah ada? Nah, ini dia. Ada io1.frm, ada io2.ppp. Ya, ada io1 ya, dan ada io2. Nah, oke. Yang ketiga. Nah, ini menarik sekali sekarang ini. Ya, kembali lagi tadi ya. Kembali lagi. Sekarang saya akan mengatur formnya ya, menangani event. Nah, ini agak dibesarkan ya. Dan mengatur, mengubah font. Nah, kembali seperti tadi ya, atau saya ambil aja. Saya panggil ya, file open project ini ya, yang no aja ya, yang io1 tadi open. Nah, ini kan belum tampil ini, diklik. Nah, terus tampilkan. Loh, ini io1 ya. Oh, tadi sudah ke save ya. Nah, ini kan masih, oh, ini io1 mestinya ya. io1 kok ke save ya. Yang io2. io2 ini. Kemudian, oh, ke save ya. Ke save tadi itu. Oke, apa-apa wis. Sekarang kita menginjak ke program ketiga ya. Program ketiga. Tampilannya seperti ini. Ya. Ini balik. Ya wis nggak apa-apa ya, nanti di save as saja langsung. Karena tadi di run langsung otomatis langsung nyimpen ya tadi di run itu. Oke. Sekarang kembali lagi ini label ini ya. Kita berikan di sini. Nah, ini ya. Oke. Namanya L tampil. Ya, namanya L tampil. Kemudian alignment-nya kita centerkan ya. Center ya. Kemudian sudah dihapus saja. Delete. Nah, sudah. Nah, ini dibesarkan sedikit ya. Diatur letaknya. Letak tombol-tombolnya ini, buttonnya ini. Ya, sudah ya. Terus ini akan saya buat tempat untuk mengatur font ya. Ini frame ya, frame. Letakkan di sini ya. Nah, kira-kira begini ya. Saya nggak tahu ukurannya. Nah, namanya nggak usah dirubah karena kita nggak merubah apa-apa ya. Captionnya aja. Kita ubah captionnya, ubah font gitu ya. Ubah font. Ubah tampilan font sebenarnya, bukan. Ubah tampilan font. Nah, gini ya. Sudah? Terus ini ada option button. Nah, kita letakkan di sini ya. Pertama, option 1 kita tuliskan di sini ya captionnya. Ini warna biru. Nah, ini
namanya kita ganti O biru ya, option biru. Nah, udah. Terus yang kedua letakkan lagi option kedua di sini di bawahnya. Kita ganti captionnya merah. Namanya O merah. Ya. Oke, diatur ya tempatnya yang bagus gitu. Ini ya. Kemudian sebelah kanan ini kita letakkan checkbox. Ya. Checkbox ini ya. Ya. Captionnya ini bold. Nah, bold, huruf tebal. Ya. Namanya C-bold gitu ya. C-bold. Oke. Terus yang berikutnya masih checkbox ya. Ini kita letakkan di bawahnya. Captionnya ini italic. Nanti kita ini ya kita set ini ya oblique ini. Nah, biar kelihatan. Nah, italic gitu. Namanya C italic. Sudah ya. Kita rapikan tampilannya. Kira-kira sudah rapi ya. Letakkan di tengah-tengah. Ya, diatur sendiri aja ya nanti ya. Nah, sudah ya kira-kira. Nah, tujuannya nanti kalau kita klik biru nanti tampilannya ini berubah menjadi biru hurufnya. Kalau kita klik merah otomatis berubah menjadi merah. Kalau kita klik bold menjadi bold, kita klik italic menjadi italic. Ya. Oke. Nah, sekarang dicek lagi ya. Di sini bukan message box ya tadi ya. Hapus saja. Yang awal tadi ya. Apa tadi yang awal? Nih. Ini namanya tadi L tampil ya. Nah, ini namanya L tampil ya. L tampil dot. L tampil dot caption ya. Tab juga boleh ya. Sama dengan P nama tadi ya. P nama dot text tadi. Nah, sudah? Sudah selesai. Nah, coba kita cek lagi ya. Oh, ini save as dulu aja. Daripada salah. Save IO2 FRM S gitu ya. IO3. Nanti kalau dijalankan langsung merekam dia. Save. Kemudian save project S IO3 ya. Supaya nggak langsung rekam. Nah, sudah. Kita cek dulu ya. Nah, masukkan nama. Ahmad Zainuddin. Gitu ya. Nah, oke. Oh, tampil kan? Tapi kalau di sini ya belum bisa loh, belum diberi coding ya. Belum diberi programnya, ini belum bisa. Ya. Nah, oke. Kita perbaiki. Oh, ini kepanjangan ini ya. Kita perbaiki dulu. Nah, ya. Sekarang kita beri coding ya, yang ini. Ya. Double klik dulu, klik gitu ya. Tuh, tampilkan di sini. Oh, biru jika apa namanya tadi option biru diklik. Nah, ini namanya event ya. Kita masukkan codingnya. Pakai tab ya ini ya, biar memang program seperti ini ya, nggak usah tanya
Pak, kenapa kok ditulis agak masuk? Sudahlah, ikuti aja. Program seperti ini ya. Jangan delujur ke bawah. Apa nggak bisa? Bisa, tetapi itu anak TK itu ya. Bukan mahasiswa itu. Ya. Kalau Anda mahasiswa, ya ikuti gitu ya. Nah, jika O biru diklik, maka tulisannya nanti, tulisannya tadi apa? L tampil ya. L. Sorry. L tampil. Tadi label tampil tadi itu ya. Nah, dot kita cari. Oh, back color. Back color itu background ya. Bukan back color, kita cari ya. Nah, di sini ada namanya for color. Nah, di sini dia. Nah, for color itu tulisannya dirubah menjadi apa? Biru. Sama dengan, jangan khawatir, nggak usah bingung. Tulisannya, tuliskan aja VB Blue. Nah, gitu ya. Nanti tulisannya akan berubah menjadi for color-nya itu tulisannya menjadi biru. Nah, kemudian merah, double klik ya, klik. Nah, pakai tab, L tampil. Dot, apa tadi? For color. Ini ya. Nah, ini. Nah, sama dengan merah ya, VB red. Nah, oke. Nah, ini ya. Paham ya? Sekarang yang bold bagaimana? Double klik. Nah, jika cek bold-boldnya dicek, maka kita tulis L tampil. Nah, tulisannya nanti menjadi bold. Nah, kita cari ini. Kita cari apa itu kira-kira ya? Nah, ini font bold ada. Nah, font bold sama dengan, nah, ini ternyata isinya kalau nggak false true. Kalau true itu berarti kan bold. Kalau false itu berarti salah, tidak ya? Nah, di situ salah. Ini salah ya, jangan ya. Sama dengan kita ambil yang ini tadi ya. Apa namanya? Cek tadi, namanya C bold ya. Itu nilainya. Kalau dicentang dia nilainya true, kalau tidak dicentang dia nilainya false. Maka kita ambil C bold, cek bold, dot, apa tadi? Value, nilainya. Nah, di sini ada ya. Nah, artinya kalau dicentang C boldnya tadi itu kan true, berarti ini font boldnya true, berarti bold. Kalau tidak dicentang, maka ini false, maka ya tidak bold. Nah, gitu ya. Gampang. Oke, kita lihat, double klik. Nah, ini ya. Tab, apa? Ditekan tab, kemudian L tampil. Dot. Apa tadi? Kalau tadi ada font bold, sekarang kita cari ya. Font. Nah, ada font apa ini? Ada font italic ternyata. Iya, sama dengan. Nah, ini ada false and true. Kita tuliskan C italic ya. C italic dot, nah, value-nya seperti tadi. Nah, ya. Nah, apa artinya? Kalau C italic tadi dicentang, ceknya, maka true. Nah, kalau true berarti font italicnya true, berarti huruf italic. Kalau tidak dicentang, berarti false, maka font italicnya tidak italic. Ya. Nah, oke. Boleh di-save ya. Boleh di-save ini. Save project, create. Nah, karena sudah diberi nama tadi ya. Apa tadi namanya? IO2 ya. IO3, sorry, IO3. Nah, oke, sekarang kita jalankan. Namanya Andi Siapudin. Nah, misalkan gitu ya. Oke. Nah, ini kan. Biru. Oh, jadi biru. Merah. Oh, jadi merah. Bold. Oh, bold. Italic. Oh, jadi italic dan bold. Italic boldnya dihilangi. Oh, jadi nggak bold.
Italinya diulangi. Jadi biasa. Loh, oke ya. Nah, ini tadi saya balikkan lagi, halo gitu ya. Tambahi, halo, tanda petik, dan ya. Kemudian dikasih dan, tanda petik, spasi, gitu ya, tanda seru. Tanda petik. Nah, sip. Jalankan. Apa? Koko sama bara mula. Nah, itu ya. Oke. Nah, halo Koko Baramula. Nah, tanda seru. Kita kasih bold ya. Oh, bold. Boldnya centangnya dihilangi. Oh, biasa. Italik, italik. Oh, jadi italik. Italiknya dihilangi. Oh, biasa. Italik dan bold. Oh, betul. Biru, biru, biru. Oh, biru. Merah. Oh, jadi merah ya. Oke, itu tadi eh, tentang program input dan output serta penanganan event dan untuk mengubah penanganan event untuk mengubah apa tadi properti, ini namanya properti ya, yang ada di sebelah kanan tadi itu properti semua, merubah properti dari tulisan ya. Nah, silahkan dipraktekkan, dicoba. Kalau ada yang salah, silahkan dituliskan ya, ditanyakan. Nanti pada saat pertemuan kita bahas permasalahannya apa ya. Oke, saya akhiri kuliah ini pada bagian pertama ini ya, dari input output. Nanti berikutnya ada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.